Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Aditya. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham. Materi pembahasannya yang pertama, kesamaan hak untuk saham kelas yang sama. Yang kedua, transaksi dengan pihak berelasi atau mengandung benturan kepentingan. Yang ketiga, perdagangan oleh orang dalam. Yang keempat, fasilitas penggunaan hak voting melalui kustodian atau cross border. Yang kelima, perlakuan setara terhadap pemegang saham dalam proses dan prosedur RUPS. Yang keenam, pengungkapan informasi benturan kepentingan anggota direksi atau dewan komisaris. Yang ketujuh, peran akuntan profesional. Dan yang ke-8, pelaksanaan prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham di Indonesia. Kesamaan hak untuk saham kelas yang sama. Kesamaan hak untuk saham dengan kelas yang sama dalam prinsip OECD terdapat 3 hal, yaitu yang pertama, seluruh saham harus memiliki hak yang sama. Yang kedua, semua investor harus dapat memperoleh informasi masing-masing sebelum membeli saham. Dan yang ketiga, setiap perubahan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang UU PT dan Bapepam LK sebagai berikut. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegang hak yang sama. Pasal ini merupakan dasar hukum perlakuan yang sama pada kelompok saham yang sama. B. Mewajibkan perusahaan mengungkapkan jenis saham dalam catatan atas laporan keuangan. Ketentuan ini memungkinkan calon investor mengetahui jenis dan karakteristik saham perusahaan sebelum melakukan pembelian saham. Kesamaan hak untuk saham kelas yang sama dalam Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG. Perusahaan dengan pelaksanaan dari prinsip dasar terkait pemegang saham dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, Pedoman Pelaksanaan 1.1a tentang prinsip one share one vote merupakan wujud perlakuan yang sama kepada seluruh kelompok pemegang saham yang memiliki hak suara. Yang kedua, Pedoman Pelaksanaan 1.1e tentang hak pemegang saham dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam perusahaan. Pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi, dan jumlah saham yang dimiliki, dan setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan serta berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya. Transaksi dengan pihak berelasi atau mengandung benturan kepentingan. Menurut prinsip OECD ketiga, subprinsip A2 terdapat beberapa upaya untuk menangani transaksi pihak berelasi yang berpotensi abusif. Yang pertama, memberlakukan regulasi yang mewajibkan pengungkapan transaksi pihak berelasi perusahaan. Yang kedua, memberlakukan regulasi yang menegaskan peran Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pemegang saham. Yang ketiga, memberlakukan regulasi yang mengatur bahwa transaksi yang dilakukan untuk kepentingan kelompok usaha tertentu. Yang keempat, memberlakukan hak untuk memesan saham lebih dulu atas penerbitan saham. Yang kelima, memberlakukan regulasi yang mewajibkan persetujuan RUPS atas transaksi pihak berelasi. Yang keenam, memberlakukan regulasi yang meningkatkan peran serta pemegang saham non-pengendali. Yang ketujuh, memberlakukan regulasi yang mewajibkan atau mengizinkan pemegang saham pengendali membeli saham.
Dan yang kedelapan, memberlakukan regulasi dan memberikan hak kepada pemegang saham non-pengendali untuk melakukan tuntutan hukum. Dalam Pedoman Umum GCG Indonesia Bab 5 tentang pemegang saham, bagian pedoman pelaksanaan terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut. 1. Pedoman pelaksanaan 1.2a mewajibkan pemegang saham pengendali untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan serta mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham oleh pihak pengendali. Yang kedua, pedoman pelaksanaan 1.2c tentang kewajiban pemegang saham untuk dapat memisahkan harga kepemilikan, fungsi, dan pemegang saham dengan dewan komisaris serta direktur dalam hal pemegang saham. Yang ketiga, pedoman pelaksanaan 1.2d menyatakan bahwa dalam hal pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada beberapa perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan dapat dilakukan secara jelas. Perdagangan orang dalam juga mencakup upaya orang dalam yang ada dalam Undang-Undang PM Pasal 96. Yang pertama, mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian penjualan atas efek dimaksud atau memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi. Dalam pasal 97 UU PM ditambahkan bahwa perdagangan orang dalam juga mencakup transaksi yang dilakukan oleh pihak lain dengan cara melawan hukum. Dalam penjelasan atas pasal 95, orang dalam yang dimaksud dalam UU PM adalah komisaris, direktur, atau pegawai emitmen atau perusahaan publik. Yang kedua, pemegang saham untuk emitmen atau perusahaan publik. Yang ketiga, orang perorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emitmen atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam atau pihak dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud. Informasi atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi pemodal antara lain hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan. Yang kedua, pemecahan saham atau pembagian dividen saham. Yang ketiga, pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya. Yang keempat, perolehan atau kehilangan kontrak penting. Yang kelima, produk atau penemuan baru yang berarti. Yang keenam, perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen. Yang ketujuh, pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang. Yang kedelapan, penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya. Yang kesembilan, pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material. 10. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting. 11. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan atau direktur dan komisaris perusahaan. Ke-12, pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain. 13. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan. Yang ke-14, penggantian wali amanat. Dan yang ke-15, perubahan tahun fiskal perusahaan. Fasilitas penggunaan hak voting melalui kustodian atau cross border. Kepemilikan saham perusahaan umumnya melibatkan pihak lain yang berperan sebagai kustodian. Terdapat potensi kebijakan penggunaan suara oleh kustodian tidak sejalan dengan kepentingan investor. Investasi yang dilakukan oleh pemegang saham asing pada umumnya melalui intermediaris lintas negara atau cross border. Prinsip yang mengatur norma untuk menekan hambatan
penggunaan hak suara oleh pemegang saham asing. Prinsip yang pertama, prinsip OECD ketiga, subprinsip A.3, menegaskan bahwa investor yang memiliki saham melalui kustodian tetap harus memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam tata kelola perusahaan. Yang kedua, menurut subprinsip A.4, kerangka hukum dan peraturan yang berlaku harus mengatur dengan jelas pihak yang berhak mengendalikan hak suara dalam situasi cross-border, serta jika memungkinkan dapat menyederhanakan rantai perantaranya. Perlakuan setara terhadap pemegang saham dalam proses dan prosedur RUPS. Yang pertama, pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, panggilan RUPS harus mencakup informasi mengenai mata acara, tanggal, waktu, dan tempat RUPS. Yang ketiga, bahan mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam panggilan RUPS harus tersedia di kantor perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS, sehingga memungkinkan pemegang saham berpartisipasi aktif dalam RUPS dan memberikan suara secara bertanggung jawab. Jika bahan tersebut belum tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS, maka bahan itu harus disediakan sebelum RUPS diselenggarakan. Yang keempat, penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung. Yang kelima, risalah RUPS harus tersedia di kantor perusahaan dan perusahaan menyediakan fasilitas agar pemegang saham dapat membaca risalah tersebut. Pengungkapan informasi benturan kepentingan anggota direksi atau dewan komisaris. Pertama, benturan kepentingan adalah keadaan di mana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis pribadi, pemegang saham, komisaris, dan direktur, serta karyawan perusahaan. Yang kedua, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, komisaris dan direktur serta karyawan perusahaan harus senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga maupun pihak lain. Yang ketiga, komisaris dan direktur serta karyawan perusahaan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak-pihak lain. Yang keempat, dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan pihak yang bersangkutan tidak diperkenakan ikut serta. Yang kelima, pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham tidak mempunyai benturan kepentingan. Setiap komisaris dan direktur serta karyawan perusahaan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh perusahaan. Peran akuntan profesional. Yang pertama, melakukan audit secara profesional, khususnya dalam memastikan pengungkapan transaksi pihak berelasi sesuai dengan PSAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, membantu komisaris independen dalam melakukan review atas kewajaran transaksi pihak berelasi. Yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan sistem informasi dan pengendalian yang mendorong terciptanya perlakuan setara terhadap pemegang saham, khususnya terkait dengan transaksi pihak berelasi dan perdagangan orang dalam.
Yang keempat, mengendalikan diri dan unit atau area yang menjadi tanggung jawabnya dari keterlibatan perdagangan orang dalam. Akuntan dan bidang pekerjaannya merupakan salah satu pihak yang berpotensi dikategorikan sebagai orang dalam. Yang kelima, mendorong keterbukaan dan kewajaran dalam pengungkapan transaksi pihak berelasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Pelaksanaan prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham di Indonesia. Review pelaksanaan prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham di Indonesia akan menggunakan hasil penilaian World Bank dan IICD ASEAN CG Scorecard. Tabel 9.2 mengiktisarkan hasil penilaian Bank Dunia yang tertuang dalam Report on the Observance of Standard and Codes atau ROSC World Bank 2010. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.